Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar anosmia? Ya pasti pernah ya. Apalagi akhir-akhir ini anosmia itu semakin booming karena salah satu gejala dari COVID-19. Nah teman-teman ya, anosmia ataupun kemampuan seseorang kehilangan kemampuan untuk mencium bau ya, jadi orang kalau kena anosmia itu nggak bisa mencium bau-bauan ya, nggak bisa indera penciumannya nggak optimal. Nah, jadi anosmia ini bukan penyakit tapi gejala. Nah, pada orang yang terkena flu biasa ataupun influenza kadang-kadang juga mengalami anosmia, kemampuan untuk mencium bau-bauan. Nah, teman-teman, kalau seandainya orang terkena anosmia, ini bisa menjadi pertanda kalau orang tersebut sedang mengalami masalah penyakit di saluran pernapasan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bedanya anosmia akibat COVID-19 dengan anosmia akibat flu biasa. Nah, teman-teman, ada beberapa kondisi yang umum yang bisa mengakibatkan anosmia. Nah, alergi, ya rinitis alergi, ataupun juga flu biasa, ya. Nah, kalau teman-teman ingin lengkapnya, lihat video saya sebelumnya. Nah, teman-teman, ya karena anosmia ini sekarang lagi booming karena salah satu gejala dari COVID-19, padahal anosmia ini sudah lama ada ya, dari dulu sudah ada. Cuman mungkin teman-teman baru mendengar istilah anosmia itu ya tahun 2020 ataupun tahun 2021 ini karena salah satu gejala dari COVID-19 tadi. Nah teman-teman, sebaiknya ya harus tahu apa sih anosmia akibat COVID-19, bagaimana perbedaannya dengan anosmia akibat flu biasa. Nah, kenapa ini penting untuk mengetahui perbedaannya? Supaya nanti teman-teman bisa mengira-ngira ya, oh ini karena COVID, oh ini karena cuman flu biasa. Nah, jadi biar mendapatkan penanganan yang tepat kalau memang akibat COVID-19. Jadi ada beberapa perbedaan anosmia akibat COVID dan juga anosmia akibat flu biasa. Yang pertama itu adalah munculnya tiba-tiba. Kalau teman-teman mengalami anosmia, tiba-tiba nggak bisa mencium, tiba-tiba ya. Nah ini patut curiga akibat COVID. Nah biasanya muncul anosmia itu 2-14 hari setelah terkena COVID-19 ya. Nah jadi kalau flu biasa ataupun sakit influenza biasanya disertai dengan hidung meler dulu ya. Meler, kemudian juga tersumbat ya, baru kemampuan menciumnya hilang. Tapi kalau COVID itu tiba-tiba, nggak perlu pakai meler-meler ya, nggak perlu pakai hidung tersumbat, tiba-tiba teman-teman nggak bisa mencium bau-bauan. Nah jadi kalau teman-teman mengalami kejadian ini harus hati-hati ya. Nah ini kemungkinan besar teman-teman anosmianya akibat COVID-19. Dok, saya nggak mengalami gangguan pernapasan nih, nggak ada batuk, nggak ada flu, tapi kok anosmia. Nah bisa saja itu akibat COVID-19 karena dia nggak mesti harus terasa hidung mampet tadi ya, hidung meler, ataupun ada batuk-batuk tiba-tiba hilang penciumannya mendadak, ya curiganya memang COVID-19. Yang kedua disertai dengan hilangnya pengecapan. Nah kalau teman-teman mengalami anosmia kemudian disertai dengan hilangnya pengecapan, ya ini hati-hati COVID-19 ya. Karena memang anosmia pada COVID-19 itu lebih parah dibandingkan dengan flu biasa. Nah, pada orang COVID-19 karena hilangnya indera pengecapan juga, ya nafsu makan biasanya menurun ya, nggak enak ya karena nggak tahu makanannya ini entah pahit, entah manis gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang terkena flu biasa, anosmianya itu nggak separah COVID-19. Kemudian dia tidak hilang indera pengecapan.
Ya, cuman kalau memang lagi sakit biasanya rasa makanan itu jadi pahit gitu ya, nggak enak makan akibat perubahan dari rasa makanan. Tapi pengecapannya masih bagus ya, masih bisa membedakan rasa manis, masih bisa membedakan rasa pahit. Tapi kalau COVID memang tidak bisa ya. Dia karena mempengaruhi saraf langsung dari penciuman dan juga pengecapan. Nah, biasanya keduanya itu terjadi. Yang ketiga, bukan disebabkan oleh hidung tersumbat. Nah, teman-teman, pada orang yang terkena flu biasa, anosmia terjadi akibat ya hidungnya meler, hidungnya tersumbat, ya kemudian anosmia. Nah, tapi kalau pada COVID itu enggak ya. Tiba-tiba hilang ya kemampuan untuk mencium bau-bau. Tiba-tiba mengalami anosmia. Ya kadang orang jadi panik ya karena mendadak. Nah, itu bedanya ya. Jadi nggak harus hidung tersumbat. Itu biasanya flu biasa ya, hidung tersumbat dulu baru anosmia. Nah, kalau pada COVID itu memang gangguannya di saraf, bukan karena di hidungnya ya, di hidung karena tersumbat ya jadi nggak bisa mencium, itu beda. Nah, kalau pada COVID ya napasnya itu kan masih karena nggak ada sumbatan di hidung, cuman sarafnya yang terjadi masalah. Nah, teman-teman ya itu tadi bedanya secara umum anosmia akibat flu biasa dan anosmia akibat COVID-19. Jelas bedanya ya terlihat. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami hal tersebut ya COVID-19 ya, kalau tiba-tiba kemudian juga nggak ada sumbatan, kemudian juga hilang pengecapan. Nah, ini curiganya COVID, apalagi memang di tengah pandemi seperti ini. Nah, untuk memastikannya ya silakan teman-teman melakukan tes COVID-19 ya, tes antigen, PCR. Nah, untuk mengetahui memang COVID atau bukan. Nah, jadi pengobatannya juga nanti akan jauh lebih baik. Kalau teman-teman gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, misalkan cuman anosmia, ya itu bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, itu di video saya sudah saya bahas ya, kriteria yang harus di rumah sakit, ya bagaimana yang isolasi mandiri dan apa saja sih yang dilakukan ketika isolasi mandiri. Nah, silakan ditonton. Nah, kalau teman-teman memang keluhannya sedang berat ya memang harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Tapi kalau tanpa gejala ataupun keluhan ringan ya ini isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, memang anosmia ini salah satu gejala dari COVID, tapi tidak semua orang yang terkena COVID-19 itu mengalami anosmia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.